Selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Abdul Mudi. Kami persilakan untuk memberikan pelajaran-pelajaran. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi hayyi lana min amrina rashada faj'al ma'unatakal husna lana madada. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. ولرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل دوادي دوام ستلني أبدا. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadratal muhtaramat, ashabal fadilah yang punya fadilah, yang punya majlis, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Ketua Majelis Taklim Muslimat Al-Azhar, Ibu Hajjah Syarifah Pak Haji Nawawi. Mudah-mudahan Pak Haji Nawawi senantiasa selalu dilindungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima semua amal ibadahnya. Wabil khusus muakibi hadal majlis, karena yang mewakafkan ini adalah Bapak Haji Nawawi Zukri. Jadi selama tempat ini dipakai untuk majlis, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beliau akan selalu mendapat pahalanya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, secara tawaduk saya sebenarnya bingung kalau ngadepin ibu-ibu ya, mendingan ngadepin bapak-bapak. Tawaduk kepada sahibul majelis, pada ibu-ibu, karena kadang-kadang saya kalau menghadapi ibu-ibu tuh ingat kepada orang tua kita sendiri. Bagaimana caranya kita untuk menghormati, untuk memberikan satu muamalah yang dapat menyenangkan kedua orang tua kita. Itu kadang-kadang kita banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya, banyak sekali tantangan-tantangannya ke depan. Oleh karena itu, saya sebenarnya bukan untuk memberikan nasihat, tapi untuk mengisi kekosongan, berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan adalah akan bermanfaat untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang harus disampaikan
Di antaranya adalah rasa pertanggungjawaban, jadi mas'uliyah qoblal amal, mas'uliyah indal amal, mas'uliyah ba'dal amal. Jadi pertanggungjawaban kita kalau melaksanakan satu ibadah, satu perbuatan, satu amalan yang qoblal amal, jadi sebelum berbuat, sebelum beramal, kita adalah selalu dipikirkan baik buruknya pekerjaan itu yang kira-kira kadang-kadang kita beramal, berbuat tanpa dipikirkan dulu. Ya kadang-kadang sekarang udah maklum lah, udah termasuk kita sendiri kadang-kadang bicara nggak dipikir lagi. Ujuk-ujuk pembicaraan itu adalah akan menyinggung orang lain. Sehingga itulah namanya kita tata krama, adab, sopan santun, berbicara, bergaul satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita adalah senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah tarbiyatul imaniyah. Artinya tarbiyatul imaniyah itu pendidikan kita secara iman, secara hakikat, secara kepercayaan. Oleh karena itu kalau kita punya anak, yang pertama harus ditanamkan adalah tarbiyatul imaniyah, pendidikan keimanan. Ayo anak-anak suruh masuk ke mushola, masuk ke masjid, masuk ke majelis taklim, gak apa-apa. Namanya anak-anak itu kan suka rewel, suka nakal. Yang penting dia mau diajak untuk bergabung dengan orang-orang yang akan menjalankan pendidikan keimanannya. Makanya tarbiyatul imaniyah. Setelah dia mengikuti pendidikan, pengajian, minimal dia akan mulai berubah. Anak-anak itu kalau dibiasain dari kecilnya, dari mulai dia ingat, ayo kita ajarkan untuk pelajaran-pelajaran yang dapat membimbing dia ke arah yang lebih baik. Setelah dia mendapatkan tarbiyatul imaniyah, dia setelah udah mendapatkan bimbingan keimanan, kepercayaan. Iya, apa yang dilakukan oleh orang tua kita ikutin aja. Itu kadang-kadang anak-anak mengikuti apa yang akan dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi kalau orang tua itu adalah figur untuk anak-anaknya. Kalau orang tuanya tidak mau berbuat baik, mungkin anak-anaknya lebih tidak mau lagi. Tapi kalau orang tuanya berbuat baik, minimal anak-anak itu adalah mengikuti kebaikan kita. Kemudian setelah itu kita ajarkan tarbiyatul khuluqiyah, akhlak, tata krama, pendidikan adab. Jadi anak-anak juga harus diberikan satu akhlak yang baik. Itu namanya tarbiyatul khuluqiyah. Kemudian ada lagi kalau sudah meningkat setelah dewasa, menginjak masa dewasa, kita ajarkan dia untuk tarbiyatul wataniyah, untuk mengenal bahwa kita ini sebagai bangsa Indonesia yang pada waktu kemerdekaannya dimerdekakan dan diperjuangkan oleh para ulama, oleh para santri, oleh para pejuang Indonesia yang untuk mengusir daripada penjajah Belanda. Oleh karena itu kita ingat kepada saudara-saudara kita yang sekarang yang ada di Palestina, yang sedang mengalami ujian, mengalami cobaan, mengalami perjuangan untuk bisa memerdekakan dari dirinya dan bangsanya itu. Kita doakan, minimal kita mendoakan mereka supaya diberikan kekuatan, mereka diberikan kesabaran, mereka diberikan untuk bisa selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia itu mengikuti daripada tarbiyatul wataniyah, pendidikan kenegaraan, perjuangan, nanti baru dia akan mendapatkan
tarbiyatul ijtimaiyah. Nah, dia baru bisa nanti bergaul dengan satu dengan yang lainnya, antara satu partai dengan partai yang lainnya. Sekarang lagi model partai ya, partai satu kadang-kadang beda partai, dia musuhan. Itu artinya tarbiyatul ijtimaiyahnya belum disampaikan. Mudah-mudahan kalau disampaikan ya udah biarin aja. Cuman kita perlu memberikan pendidikan itu adalah yang sebaik mungkin sebagai suri toladan, contoh yang baik. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah yang harus diambil oleh kita adalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian mungkin sekilas pembukaan daripada apa yang kita sampaikan pada saat ini. Tadi sudah dikasih modalnya adalah pertama tarbiyatul imaniyah, kemudian tarbiyatul khuluqiyah, kemudian tarbiyatul wataniyah, tarbiyatul ijtimaiyah. Kemudian kita akan berlanjut. Kita harus mempunyai berpikiran yang bebas setelah kita berpengetahuan luas. Jadi orang itu kalau sudah mempunyai pemikiran, mempunyai ilmu, boleh dia berpikir bebas. Artinya boleh berpikir bebas setelah dia mempunyai pengetahuan yang luas. Kalau belum mempunyai pengetahuan luas, dia wajib untuk bertanya kepada yang lebih tahu. Kalau kita berpikiran bebas, tentunya belum berpengetahuan luas, maka itu kebebasan itu adalah akan menghilangkan daripada mas'uliyatul ilmi. Artinya pertanggungjawaban ilmu. Bebas dalam arti kata kita sudah mempunyai ilmu yang mumpuni. Bebas dalam arti kata kita sudah mempunyai ilmu yang bisa diterapkan minimal dalam kehidupan diri kita sendiri, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita. Kalau itu kebebasan itu akan menghilangkan mas'uliyatul ilmi, pertanggungjawaban ilmu, karena ilmu itu adalah al-ilmu syai'un. Ilmu itu adalah sesuatu. Wa mas'uliyatil ilmi, akan tetapi tanggung jawab untuk menggunakan ilmu itu syai'un ahad. Itu adalah masalah bukan ilmiahnya, akan tetapi bagaimana dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun orang itu banyak ilmunya, orang itu pandai, orang itu mumpuni, akan tetapi yang lebih penting itu adalah bukan ilmiahnya tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan segan-segan untuk senantiasa untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di negara kita ini tidak kurang orang-orang yang pintar, cendekiawan, orang-orang yang pandai, tapi kadang-kadang dia pintar tapi kurang benar. Ya, pintar tapi kurang benar. Nah, ini. Itu yang perlu diwaspadai oleh kita. Boleh anak kita pintar tapi harus benar. Puluhan ribu setiap tahun di Indonesia itu banyak mengeluarkan perguruan tinggi, mengeluarkan alumni, mengeluarkan semacam sarjana S1, S2, S3, profesor, tapi keadaan kita masih seperti ini. Banyak di negara kita itu orang-orang pintar
orang-orang cerdik pandai, akan tetapi kenapa? Sudah 75 tahun. Barangkali kita 75 atau 78 merdeka. 78, ya hafal itu. 78 tahun. Kalau umur kita 78 tahun, sebenarnya orang sudah matang. Tapi negara kita ini 78 tahun merdeka, akan tetapi masih gonjang-ganjing seperti ini. Ini apa sebabnya? Sebab karena banyak orang pintar, sedangkan orang benarnya kurang. Jadi lebih gampang kita mendidik orang yang belum pintar mengajarkan kebenaran daripada mendidik orang yang pintar tapi belum benar. Jadi ada orang kita mendidik orang belum pintar, diajarin kebenaran, dia kebenarannya akan tertanam di hati mereka. Akan tetapi kalau kita ngajarin orang pintar untuk jadi benar, itu akan lebih berat, karena banyak argumentasi, banyak alasan, banyak kepintarannya yang tidak bisa untuk menjalankan kebenaran. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita sebagai ibu-ibu, kita selalu mendoakan kepada putra-putri kita, putra-putrinya kepada anak-anak kita. Kalau jadi kita kembali kepada biasanya acara-acara yang kelahiran anak itu, biasa potong rambut 7 hari, akikah 7 hari, kalau belum bisa hakikat 7 hari, 14 hari, 21 hari, 36 hari. Kalau nggak bisa ya sampai bisa. Dan itu adalah merupakan satu kewajiban orang tua. Jadi kalau ada orang dewasa, dia belum dihakikain, dia adalah masih tergantung amalnya bainas sama'i wal ard, antara bumi dan langit, belum diterima sampai ke Lauh Mahfuz. Oleh karena itu, karena walaupun ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang diharuskan, seperti hakikah itu adalah sunnah muakkadah. Jadi udah dewasa boleh menghakikahkan diri kita sendiri. Kalau dulu mungkin orang tua kita belum mampu, dan sekarang kita sudah mampu sendiri, nggak apa-apa. Karena itu akan menjadi gantungan amal kita. Oleh karena itu, untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ada suatu hadis yang menyatakan min haqqil waladi ala walidihi, min haqqil waladi, hak anak, ala walidihi, atas kedua orang tuanya. Atau boleh juga diartikan kewajiban orang tuanya atas anaknya. Jadi min haqqil waladi ala walidihi. Pertama adalah ayuhsina ismahu. Jadi kalau kita punya anak, dikasih nama yang baik, dikasih nama yang tafa'ulan, ambil dari Al-Quran, ambil dari nama para nabi, para soleh, salafus soleh, para ulama, tafa'ulan namanya. Kita ngambil nama-nama itu, boleh. Itu. Dan itu disunahkannya seperti itu. Min haqqil waladi ala walidihi, hak anak terhadap kedua orang tuanya. Ayuhsina ismahu, diberi nama yang baik. Wa ayu'allimahul kitaba wasibaha warimaya. Kemudian diajarkan pendidikan. Ayuhsina ismahu wa adabahu, adab, tata krama, sopan santun. Wa ayu'allimahul kitabah, diberikan pelajaran, disuruh ngaji, ibarat secara kasar disuruh ngaji. Wa ayu'allimahul kitabah wasibaha warimaya, dan diajarkan berolahraga. Diajarkan kalau zaman dulu kalau anak laki-laki itu untuk bermain kuda supaya dia badannya kuat, karena zaman dulu
perangnya itu perang fisik, bawa kuda dan lain sebagainya. Itu hadis Nabi seperti itu. Wa ayu allimahul kitaba wa sibaha wa rimayah wa alla yarzuqahu illa thayyibah. Ini yang sangat penting dan lebih penting, lebih utama. Wa alla yarzuqahu illa thayyibah. Jangan kau beri anak-anakmu adalah rizki yang tidak baik, rizki yang tidak halal, rizki yang tidak membawa manfaat. Karena kalau rizki yang tidak baik itu akan berdampak kepada anaknya. Itu. Wa alla yarzuqahu illa thayyibah. Kemudian kalau sudah dewasa, bolehlah dia dipilihkan jodohnya atau dia cari jodoh sendiri. Wa ayyu jawzahu idza adrakah, dan sesuai dengan pasangannya. Nah, dilihat itu calon besan kita, calon mantu kita kira-kira soleh apa solehah. Nah, itu kewajiban orang tua. Nanti kalau sudah berumah tangga, baru kewajiban rumah tangganya, kewajiban anak itu sendiri. Itu gambaran-gambaran daripada kita untuk mendidik kepada anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bukan hanya dari situ. Orang tua harus selalu mendoakan anaknya. Minimal dia doakan tiap malam. Jadi kalau orang itu belum mempunyai anak, yang biasa dipakai itu doanya doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Karena Nabi Ibrahim itu lama, udah tua, udah berapa puluh tahun belum punya anak, sampai 80 lebih. Karena 80 tahun itu baru disunat, 89 tahun itu belum punya anak. Makanya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakanlah pada anak keturunan yang soleh dan soleh. Akhirnya Nabi Ibrahim selama beberapa tahun, Nabi Ibrahim sudah umur 105 tahun, terus istrinya berumur 95 tahun. Jadi kalau udah karunia Allah itu, walaupun sudah tua, tapi karunia Allah diberikan anak ya karena doanya itu adalah istiqomah. Jadi kalau doa itu kita harus istiqomah, Bu. Istiqomah seperti kita sholat malam, istiqomah. Jangan sampai ada ketinggalan. Kalau ketinggalan bisa diulang. Itu banyak. Dan biasanya saya mendapat ijazah untuk menjadikan anak yang soleh itu. Ada beberapa versi. Kalau versinya Yarham Kiai Hasyim Asy'ari, ya kita dari timurnya ke sana lagi. Ulama besar pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari, kalau kita punya anak yang soleh dan solehah, pertama itu sholat 4 rakaat 2 kali salam. 4 rakaat 2 kali salam. Itu habis baca Fatihah, bacanya Yasin. Yasinnya 41 kali. Bayangin aja. Yasin 41 kali. Waduh. Kata guru saya, Jabir Mubarak almarhum yarhamalaih, waduh, bagaimana saya sholat malam baca Yasin 41 kali. Saya besok pagi nggak bisa ngajar nih. Jadi akhirnya ada lagi, karena dulu hubungannya Hasyim Asy'ari itu dengan pondok pesantren Buntet, yaitu pesantren Buntet yang waktu 10 November pasukan dari Cirebon, dari Buntet itu berangkat sebanyak 6 gerbong ke Surabaya untuk penyerangan daripada itu 10 November. Itu persiapannya dari 22 Oktober. Makanya sekarang ada hari santri 22 Oktober itu ngambilnya dari situ, dan perjuangannya para ulama, para santri sampai menurunkan bendera Belanda pada tanggal 10 November, turunkan itu, santri ditembakin naik bendera itu tidak apa-apa. Allah kasih selamat sampai turunnya bendera.
Itu santri dari Buntat pesantren Cirebon. Itu kata beliau lebih ringan. Jadi kalau kita sholatnya sama, sholat malam, qiyamul lail, sholli, kalau untuk dikhususkan usalli sunnatan litaskhiril aulad. Jadi supaya anak-anak itu anak-anak yang nurut, anak-anak yang pintar, anak-anak yang mumpuni. Pertama baca Fatihah. Kemudian setelah baca Fatihah, rakaat awal membaca Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu satu ayat tapi 10 kali dibacanya. Itu pada rakaat pertama. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah putra-putri muslimaini laka wa min dzurriyyatina, anak-anak yang muslim, anak-anak yang berserah diri, anak-anak yang selalu taat pada agamanya, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya. Makanya keturunan Ki Hasyim Asy'ari itu nggak ada yang nggak jadi orang, sampai ke cucunya, termasuk cucunya itu. Siapa yang perempuan itu? Yang perempuan yang sekarang jadi juru bicaranya Pak Ganjar itu siapa namanya? Yeni, Ibu Yeni. Itu kan cucunya daripada Ki Hasyim Asy'ari. Itu doanya begitu. Cuman ya begitu berat. Kata Kiai Buntat itu pertama ini loh, salat rakaat pertama, Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, umat yang selalu berserah diri kepadamu ya Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua, Rabbi auzi'ni, Rabbi wahai Tuhanku, auzi'ni, senantiasa kau memberikan nikmat, an asykura ni'mataka allati an'amta alaiha, semoga nikmat itu kita bisa dapat mensyukurinya. 10 kali juga. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu setelah itu salam. Baru rakaat berikutnya niat lagi sholli sunnatan litaskhiril aulad lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Habis baca Fatihah pertama adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. 10 kali. Itu semua ayat-ayat atau itunya dari Quran semua. Kemudian yang terakhir rakaat yang keempat, setelah baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah salam baru baca doa. Doanya 3 kali seperti yang terakhir dibaca itu. Allahumma ja'al auladan, ya Allah jadikanlah putra-putri. Auladana itu bentuk daripada jamak anak-anak. Anak-anak laki maupun anak-anak perempuan disebutnya aulad. Aulad itu bentuk jama daripada nama anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah auladana, putra-putri min azwajina, dan istri-istriku, wa dzurriyyatina, dan anak keturunanku, qurrata a'yun, menjadi orang yang senang dipandang mata, menjadi orang yang nyenengin. Kan kadang-kadang kita anak-anak itu ada yang ngejengkelin, ada yang nyenengin. Ya itu doanya itu, Allah anak-anak qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang menjadi senang dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan dijadikanlah anak-anak itu menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu gambaran kalau kita ingin mempunyai
anak-anak yang soleh dan soleha. Adapun ketentuan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia hanya berusaha, mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita maksud, apa yang kita jalankan senantiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibimbing dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya udah belum lama, tapi 2:30 aja. Jadi nanti sebagai penutup, nggak apa-apalah, kita sebagai penutup, karena selain daripada kita ingin, karena kita ini kan nggak mungkin kita akan terus menerus hidup, akan silih berganti dengan anak keturunan kita. Kata Nabi, umurnya umatnya Nabi Muhammad itu adalah sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau yang lebih dari 70 berarti itu bonus, harus bersyukur, harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau yang kurang dari 60 harus banyak bersabar. Tinggal hitung aja ini berapa tahun lagi kita umurnya sampai pada umur Nabi 63 tahun. Mudah-mudahan dikasih bonus banyakan kali gitu ya. Amin. Tapi bonus itu harus senantiasa dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu saja. Barangkali kalau ada salahnya mohon maaf, ada kekurangannya mohon dimaklum. Karena ya maklum lah kalau hidup tadi itu menghadapi ibu-ibu itu kita khawatir salah ucap, khawatir salah tingkah, khawatir salah apa yang kita sampaikan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan senantiasa selalu mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya barangkali ada yang bertanya, apa udah cukup aja? Enggak apa-apa sih. Kalau bisa dijawab, ya nggak bisa ya apel kan. Sebenarnya amalan itu yang paling mudah itu adalah membaca solawat. Solawat itu banyak beberapa macam solawat. Yang biasa orang yang baca solawat ada solawat Jibril. Nah, solawat Jibril itu singkat, paling pendek itu solawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu namanya solawat Jibril. Kalau yang biasa dipakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu pada umumnya yang banyak menjadi satu amalan salawat itu. Salat itu kalau bisa ya banyakin lah. Tiap malam itu kalau bisa ya minimal ya 1000 minimal gitu. Minimal 1000. Ya, maksimal ya biasanya bisa sampai 10.000 sampai 15.000, tapi kadang-kadang tidak istiqomah. Kalau yang bagus itu istiqomah. Kalau kita tiap malam baca 100 saja tiap malam, insya Allah al istiqomatu afdalu min alfi karomah. Jadi istiqomah itu adalah akan memunculkan, akan mengakibatkan timbulnya karomah. Afdalu min alfi karomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi istiqomah itu adalah lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi al istiqomatu afdalu min alfi karomah. Jadi istiqomah itu jadi terus menerus. Kalau umpamanya kita biasa sholat malam 2 rakaat, ya sholat malam aja setiap malam, tapi istiqomah walaupun 2 rakaat. Ya, insya Allah akan selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina wa li ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al ahli kudri unta wa takar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adya wa lama nahda bil khairi wa nukba kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra birridha minkal uyun waqtiyana rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waqfir istur anta akram man satar wa salatullahi taksal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal ali kiram surafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimma yusari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimma khalafa amraka wa asah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Abdul Mudi yang telah memberikan pelajarannya tentang mendoakan anak supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kita semua juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita semua dikasih anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi